Perkenalkan, nama saya Engelhard Manumpil. Saya seperti yang sudah dijelaskan berjemaat gereja di Harvest Mission Community Church di Lipo Village. Sebelumnya saya ingin menghimbau kepada saudara sekalian bahwa kita akan mengadakan Joint Regional Convention dan Regional Leaders Meeting RLM yang akan diadakan di Hotel Termbesi pada tanggal 18 November nanti, hari Sabtu. Saya himbau kita semua bisa bergabung. Buat yang mungkin keberatan dengan dananya, nggak usah khawatir. Banyak sponsor yang bersedia membantu. Biayanya nggak mahal sih, cuman Rp150.000 per teks. Untuk undangan bisa diminta ke brother Tony Yesaya di belakang, seperti ini. Pembicara main speakernya adalah Pak Haritanu dan Bapak Erianto Chang dari Nasional. Terima kasih. Saya bergabung dengan Full Gospel sejak tahun 2008. Waktu itu juga saya diajak teman. Waktu itu saya bergereja di AIS dan teman saya ngajakin untuk Full Gospel. Dan mulai saat itu saya rutin datang. Waktu itu diadakannya tuh setiap sebulan sekali. Kesaksian saya pada pagi hari ini berhubungan dengan masalah bisnis dan keuangan saya sekitar tahun 2014 sampai 2017. Sekitar tahun 2014, saya bersama 3 orang teman saya dari industri yang sama di interior ya, memutuskan untuk berpartner, membuat suatu perusahaan supplier interior product. Sesuai komposisi saham kami masing-masing, kami harusnya nyetor sejumlah uang. Saya sangat yakin bahwa perusahaan itu pasti bisa berhasil karena semua yang terlibat di dalamnya itu pengalaman kita tuh lebih dari 10 tahun di industri yang kita geluti, dan semuanya tuh kita punya kapasitas yang luar biasa, yang hebat lah gitu menurut saya ya. Tetapi pemikiran saya ternyata salah dan tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Beberapa dari partner saya ternyata tidak menyetorkan dana dengan berbagai alasan. Padahal saya tuh sampai jual mobil untuk nambahin setoran dana untuk segala macam lah gitu loh. Sampai untuk menghidupi perusahaan itu, karena perusahaan itu masih baru dan kita langsung wah udah ada tim ini, udah ada tim itu gitu ya. Jadi tuh operasional kita tuh tiap bulan tuh besar, sehingga saya pikir ya kalau besar begini artinya saya harus inject banyak gitu ya. Proyek-proyek saya yang saya dapatkan kalau misalnya saya nggak berpartner dengan mereka, itu seharusnya untuk mencukupi kehidupan saya dan keluarga saya itu cukup. Tapi karena saya harus masukin ke situ semuanya proyek-proyek saya gitu ya, network saya gitu ya, sampai setiap bulan tuh saya cuma digaji sama perusahaan tuh very minimum. Jadi saya cuma bisa cover tuh bensin saya setiap bulan. Singkat cerita, banyak kebutuhan saya akhirnya saya coba tutupi dengan kartu kredit, dan kemudian setelah sekian lama tagihan kartu kredit saya tuh ada 3 biji ya kurang lebih, semuanya jadi numpuk gitu kan. Jadi saya cuma bayar minimum jadinya gitu loh. Saya pikir nanti at the end of the year saya bisa dapat keuntungan gitu ya, saya bisa tutupin, tapi ternyata salah. Dan yang membuat saya kecewa dengan partner-partner saya adalah setelah setahun, jadi mereka tuh gak komit. Setelah setahun mereka bukannya kita mikirin untuk the next year seperti apa, mereka malah back off, mengundurkan diri. Padahal mereka belum menyetor uang gitu loh. Dan mereka terima gaji setiap bulan.
Jadi tuh perusahaan tuh bukannya untung malah buntung dan tutup. Eh, Perusahaan bubar setahun kemudian. Yang membuat saya kesel tuh karena dua partner saya ini mendapatkan investor untuk membawa beberapa brand produk interior, yaitu karpet dan wallpaper, yang mana tuh saya yang introduce brand itu sebenarnya ke tim kita gitu loh. Jadi saya merasa di backstep dari belakang ya oleh teman-teman saya yang saya kenal lebih dari 10 tahun namanya. Alhasil selama tahun 2015 sampai 2017 saya terseok-seok mengalami masalah keuangan. Ditambah saya harus memikirkan cara membangun kembali perusahaan saya. Padahal saat itu anak saya udah 2 orang dan mulai masuk sekolah TK dan preschool. Setelah berusaha mengatasi masalah saya hampir 3 tahun, pada bulan Agustus 2017 akhirnya saya nyerah. Saya ngomong ke istri saya bilang kondisi saya sekarang seperti ini. Wow, dia kaget dan bilang ke saya, kenapa selama ini saya nggak jujur, tapi saya beruntung. Walaupun nasi sudah jadi bubur, istri saya tuh nggak menghakimi saya, nggak marah-marah, merepet gitu ya. Dia cuma bilang, oke, now give me your credit cards. Dia nggak bilang dia mau bantu saya untuk bayarin utang-utang saya, gitu ya. Tapi dia bilang, kasih saya berapa yang kamu bisa earn setiap bulan, kamu kasih saya, nanti saya bantu untuk apa? Untuk manage bisa bayar ke setiap bank. Dia bilang gitu. Saya bilang, oke, fine. Saya cuma bisa kayaknya setiap bulan saya cuma bisa hasilkan segini. Kamu bayar semua, tapi saya minta tolong satu hal, tetap bayarin saya punya perpuluhan. Itu saya oke. Dan dia promise untuk lakukan hal itu. Itu bulan Agustus. Kira-kira bulan September ada teman, ada kenalan lah yang butuh dikenalkan untuk satu project yang lumayan besar. Saya bilang, oh oke, saya ada kenalan, saya bilang gitu kan. Saya connect mereka untuk kemudian tanpa saya pikir terlalu jauh ternyata deal proyeknya mereka. Satu siang di tanggal 24 Desember di tahun yang sama, jadi itu beberapa bulan kemudian, tiba-tiba supplier yang saya kenalin itu nelfon saya. Dia bilang ke saya, Pak Engel bisa datang ke rumah saya nanti malam ya, kira-kira jam 7 malam. Dan saya datang. Ternyata apa? Dia kasih saya cash. Uang cash itu adalah lebih dari apa utang saya selama 3 tahun. Tapi yang saya mau highlight di sini bukan segampang itu sebenarnya. Jadi walaupun saya menghadapi masalah keuangan, saya tuh tetap belajar untuk setia. Saya tetap jalanin outreach meeting saya setiap bulan gitu ya. Dan di sini yang aktif di Full Gospel pasti tahu, kalau kita jadi chapter presiden, kita ngadain outreach meeting itu sangat jarang yang surplus, kebanyakan kita nombok. Dan itu yang terjadi setiap bulan. Saya banyak nombok dan dengan uang yang saya nggak punya sebenarnya, saya tetap bersuka cita dan saya tetap bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mau melayani Tuhan, saya bilang gitu. Dan saya yakin Tuhan, you are my provider, I don't have to worry about anything. Dan Tuhan tuh baik dan dia sangat setia. Saya juga dibantu banyak oleh Arfi, saya saat itu Arfi dan ada Pak Hari Raharjo, ada Pak Lukman, ada Pak Antoni Putirai yang sering kadang-kadang nanya, gimana gitu ya, gimana chapter, ini saya mau seed faith gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau mereka suka nanya gitu ya, ada beberapa senior, ada Pak Lukman, ada yang lain-lain. Engel gimana bisnis gini, kadang-kadang saya pengen cerita gitu ya, saya lagi ngalupin ini Pak, tapi dalam hati saya, I only tell this to my God gitu ya, karena saya tahu kalau saya cerita masalah saya gitu ya,
Eh, yang ada tuh, walaupun mereka anak Tuhan ya, saya nggak bilang mereka seperti itu. Cuman saya percaya kalau kita cerita masalah kita ke orang ya, mau itu orang baik seperti apa gitu ya, kalau kita nggak terlalu dekat sama mereka, mereka bukan orang tua kita gitu ya, yang ada tuh pasti orang lama-lama takut, ini orang banyak amat ya masalahnya gitu kan, dan saya nggak mau itu kejadian gitu loh. Jadi walaupun saya nggak punya uang gitu ya, nggak pernah saya cerita-cerita tuh ke orang, orang tuh taunya saya tuh ada duit aja gitu. Orang lihatnya tuh saya kayaknya banyak duit gitu ya, padahal nggak ada duit gitu. Jadi setelah kejadian itu, saya tetap terima uang dari supplier ini. Hampir setiap minggu itu dia kasih saya uang, yang besarnya itu memang nggak sebesar pertama kali dia kasih saya gitu ya. Tapi antara 10 sampai 50 juta itu dia rutin kasih saya sampai bulan April. Karena proyeknya itu kan nggak sekaligus selesai gitu ya. Dan itu tuh saya amazed gitu sama Tuhan. Karena apa? Karena ini lebih dari apa yang saya perlu, lebih dari apa yang saya minta sama Tuhan setiap malam dengan istri saya gitu ya. Dan kalau bisa saya simpulkan dari kesaksian saya, maka ada beberapa, yaitu yang pertama, sebelum memulai sesuatu bisnis atau partnership, pastikan kita sudah konsultasikan dengan Tuhan. Dibawa dalam doa dan belajar sensitif dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya kita harus terima. Jangan, kalau saya tuh banyak pembenarannya. Saya bilang tuh, Tuhan, tapi kan mereka begini, tapi kan mereka begitu, tapi kan saya begini, tapi kan saya begitu. Tapi itu bukan itu yang Tuhan mau. Yang kedua, jangan menutupi sesuatu yang tidak benar dari pasangan kita, apalagi kalau itu akan berdampak secara langsung dengan rumah tangga kita. Yang ketiga, kalau menghadapi masalah, jangan cepat putus asa. Jika Roh Kudus mengkoreksi kita dan memberitahu kesalahan kita, segera minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan setia mengampuni kita, dan Dia akan memberikan pertolongan pada kita. Yang keempat, masing-masing orang memiliki jalan hidup berbeda. Cara Tuhan menjawab doa kita juga berbeda-beda. Mungkin Tuhan caranya jawab doa saya itu seperti yang tadi saya cerita, tapi nggak selalu kayak gitu. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai, dan Tuhan pakai siapa aja yang Dia bisa untuk menolong kita. Dan jangan pernah mengandalkan bahwa Tuhan tuh pasti akan pakai orang kaya ini atau orang kaya itu untuk nolong kita. Itu nggak seperti itu cara Tuhan ya. Waktu Tuhan menjawab doa kita juga beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Belajar setia dan ikuti prosesnya. Yang kelima, tetap setia melayani dalam situasi apapun yang kita hadapi, karena Tuhan melihat hati dan Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia pasti akan memberkati kita sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Saya akan tutup kesaksian saya dengan Ulangan 28 mengenai berkat Tuhan. Ulangan 28 berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup
menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.